Assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel Almahya. Bagi kamu yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe channel ini sekarang juga. 7 kelebihan P3K dibanding PNS, gajinya pun bisa lebih besar. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K memiliki keunggulan tersendiri dibanding pegawai negeri PNS, bahkan gajinya pun bisa melampaui gaji seorang PNS. Maka beruntunglah guru honorer yang telah lulus menjadi ASN P3K di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, P3K adalah ASN yang diangkat dengan perjanjian kontrak dalam jangka waktu yang ditetapkan. Lama kontraknya pun bervariasi, mulai dari 1 sampai 30 tahun. Lantas, apa saja kelebihan dari menjadi P3K serta berapa besaran gajinya? Berikut rangkuman penjelasan tentang kelebihan P3K yang dilansir dari laman resmi Tren Guru Jumat 12 Agustus 2022. 1. Tidak ada batas usia maksimum. Tidak seperti PNS yang memiliki batas usia maksimum, masyarakat dengan usia berapapun dapat mendaftar jadi P3K sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Kelebihan lain dari sistem P3K ini adalah pelamar tidak terikat batas usia maksimum 35 tahun seperti yang berlaku bagi PNS. Seseorang, jika memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat mengisi jabatan P3K pada posisi yang diinginkan. Jelas Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam keterangannya. 2. Tidak perlu meniti karir dari bawah. Jika menjadi PNS, seseorang harus meniti pangkat dari bawah. Namun, dalam P3K, seseorang mungkin saja langsung menduduki pangkat yang lebih tinggi menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintah. Dengan skema ini, sangat dimungkinkan setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dapat melamar P3K untuk langsung menduduki jabatan jenjang muda, bahkan jabatan jenjang madya sesuai kebutuhan di pemerintahan. Terang Bima Haria Wibisana. 3. Kalangan profesional bisa langsung terbina. Kelebihan lain dari P3K adalah kalangan profesional yang bisa langsung terbina. Hal ini bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi misalnya kita membutuhkan guru besar dalam satu kompetensi tertentu yang tidak kita miliki, katanya. Maka dengan skema P3K ini kita bisa merekrut guru besar langsung yang memiliki kualifikasi yang kita butuhkan. Jadi tidak harus melalui rekrutmen awal dari bawah. Dosen pertama, dosen muda, kemudian lektor baru guru besar. P3K dimaksudkan seperti itu, jelasnya lagi. 4. Direncanakan punya dana pensiun. Salah satu hal yang membuat posisi PNS banyak diincar adalah adanya dana pensiun. Namun, P3K tak mau ketinggalan. Menurut Bima, dana pensiun untuk P3K sedang dirumuskan bersama PT Taspen. Teman-teman Taspen sudah menyiapkan skema untuk itu. Tinggal nanti bagaimana keputusan atau kebijakan dari pemerintah untuk menetapkan pola pensiun P3K. Itu nanti dieksekusi oleh PT Taspen, kata dia. 5. Besaran gaji P3K. Adapun gaji P3K telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49/2018 tentang Manajemen P3K. Berikut rincian gaji P3K. 6. Perbedaan hak cuti. PNS dan P3K juga mendapatkan hak-hak cuti, kecuali cuti di luar tanggungan. Hak cuti bagi P3K adalah cuti sakit, cuti tahunan, dan cuti melahirkan. Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti pegawai negeri sipil, cuti di luar tanggungan negara diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus. Cuti di luar tanggungan negara tersebut bisa diberikan kepada PNS paling lama 3 tahun. 7. Masa hubungan perjanjian kerja. Dari sisi pengangkatan P3K menggunakan aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ASN yang diangkat dengan perjanjian kontrak dalam jangka waktu yang ditetapkan. Pendaftaran P3K di kontrak minimal setahun dan dapat diperpanjang paling lama hingga 30 tahun, tergantung situasi dan kondisi. Sementara, PNS bersifat tanpa kontrak kerja atau karyawan tetap.